Sore, Ibu Merlin. Sore Bu Erna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya suasananya kok beda hari ini ya. Ada Iya, apa ya? Kabarnya baik-baik aja kan? ya kalau untuk kabar, alhamdulillah saya baik, Bu. Ibu juga baik kan? Alhamdulillah, aku juga baik. Iya, alhamdulillah Bu ya kalau baik. Saya ini sebenarnya uh, kalau untuk pribadi saya, alhamdulillah kabarnya baik. Tapi kalau untuk masalah saya ini ada sedikit masalah gitu, bukan masalah sih Bu ya. Saya itu pengennya uh, ada sedikit mau curhat sama Ibu Erna gitu, mau Eh, butuh bantuan gitu. Alhamdulillah bertemunya dengan Ibu Erna gitu Bu. iya, kira-kira apa Bu yang bisa saya bantu? Gini Bu, saya ini sebenarnya ingin meningkatkan kemampuan saya ya Bu ya, pada saat saya mengajar di dalam kelas, terutama ketika saya bisa mengelola kelas dengan baik itu seperti apa, seperti itu Bu. Bagus sekali Bu Merlin kalau Ibu Merlin pengen meningkatkan kompetensi yang Ibu Merlin miliki. Terus apa tujuan dari Ibu Merlin pengen meningkatkan kompetensi tersebut? Tujuannya Bu, saya itu ketika saya mengajar di dalam kelas, pengennya saya itu ingin menciptakan suatu kelas yang kondusif, kemudian kelas yang menyenangkan, kelas yang nyaman, bahagia bagi siswa saya, Bu, ketika belajar bersama saya gitu, Bu. Oke, terus, yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut apa? Sebenarnya, Bu, ya, saya sering Bu ya menggunakan beberapa macam metode pembelajaran biar anak saya itu senang. Tapi kebanyakan yang saya pakai itu belum terlalu efektif Bu gitu. Jadi kayak monoton gitu ya Bu. Jadi anaknya eh, seperti apa ya namanya eh, nggak merasa begitulah Bu. Kayaknya nggak efektif gitu yang apa yang sudah saya berikan gitu. Enggak, itu ya enggak lebih aktif ya anak-anaknya ya? Iya Bu, Oke. betul. Terus, dengan hal itu yang menjadi tantangan dari Bu Merlin apa? Yang jadi tantangan saya itu Bu sebenarnya ketika saya ngajar Bu ya, mengajar di dalam Mhm. kelas itu ya, saya itu Bu masih kesulitan dalam mengendalikan siswa saya yang suka ngomong, banyak ngomong. Mungkin apa namanya mereka tidak fokus ketika saya sedang berlangsungnya pelajaran saya itu. Jadi banyak anak-anak saya itu baik laki-laki, perempuan yang kadang belum selesai pelajaran, belum selesai mengerjakan tugas, mereka tuh sudah banyak ngomong, bicara sana sini, ngobrol seperti itu, Bu. Oh, jadi gitu ya. Terus Iya. kemudian yang Ibu Merlin butuhkan untuk mencapai tujuan dari Ibu Merlin itu apa? Yang saya butuhkan itu, Bu, saya pengennya saya dapat strategi yang bagus, strategi yang menarik, strategi yang tepat agar saya bisa mengendalikan siswa-siswa saya yang suka ngomong, suka berbicara dalam kelas ini, suka ngobrol ini, Bu ya, yang pada saat pelajaran saya. Jadi saya butuh sekali strategi yang tepat gitu loh, Bu. Oh gitu ya jadi permasalahannya. Baiklah Bu, kalau misalnya gini, pertama-tama kita memahami dulu apa penyebab siswa, kenapa dia bersikap seperti itu ya, atau mungkin siswa itu suka berbicara saat pelajaran berlangsung, apakah dia itu, tidak memahami materi, atau bahkan juga karena mereka bosan, atau bisa jadi, mereka ingin menarik perhatian ibu.
Oh, seperti itu ya, Bu, ya? Salah satunya Kalau saya pikir, Bu, ya, mungkin apa mereka itu kurang memahami materi yang saya berikan ya, materi pelajaran yang saya pelajari gitu ya, Bu. Sehingga kalau misalnya mereka mengerjakan tugas, belum selesai tugasnya mereka udah ngobrol sana sini. Mungkin itu ya, Bu, salah satu alasannya. Jika demikian berarti kita sebagai guru itu perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan lebih menarik lagi kepada murid kita, sehingga kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi atau bervariatif. Intinya ketika kita menggunakan media atau metode pembelajaran itu lebih menantang anak. Jadi anak itu lebih tertarik untuk menyimak materi yang akan kita sampaikan. Mungkin itu supaya Mau tidak merasa bosan. iya iya iya, betul, Bu, ya. Mhm. Jadi kalau misalnya saya menggunakan banyak metode yang bervariasi setiap pertemuan, apa kata seperti kata Ibu Erna tadi, mungkin anak-anak saya tidak merasa bosan seperti itu. Jadi mereka merasa apa ya, Bu, bersemangat, Bu, ya. Mereka lebih Iya, merasakan nuansa yang baru setiap hari, nuansa iya, yang iya. baru. Mhm. Oh iya, seperti itu ya, Bu. Iya, Bu, ya. Saya akan mencobanya, Bu, nanti, Bu. Selain itu juga Ibu Merlin, kita juga harus bisa memberikan penguatan positif terhadap murid kita yang apa namanya kepada siswa yang tidak berbicara atau kita bisa memberikan pujian. Nah, kita memberikan Hmm, pujian, penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Jadi apa namanya kepada siswa kita itu kita mempunyai perhatian tersendiri kepada mereka masing-masing. Ya, seperti itu. iya. Oh, iya ya, Bu, benar ya, Bu. Jadi saya kalau dengan anak-anak yang suka ngobrol ini tadi, saya harus memiliki strategi pembelajaran dengan metode yang menarik. Tapi kalau untuk anak-anak yang sudah memperhatikan saya kasih pujian reward kayak gitu ya, Bu, ya? Iya, ya, benar. Iya, 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 Bu, benar, Bu. Iya, saya akan melakukannya, Bu. Berarti Ibu Merlin sudah memiliki gambaran kan? Terus kapan Ibu Merlin itu akan mengimplementasikannya? Oh, kalau gambarannya saya sudah tergambar, saya harus melakukan apa di kelas nanti, saya sudah ada gambarannya ya, Bu, ya. Hmm. Kemudian kalau untuk implementasinya, ini saya akan lakukan secepatnya, Bu. Karena ini tadi kan, Bu, masalah di dalam kelas ketika saya mengajar, Bu, ya. Jadi kalau namanya permasalahan ketika saya mengajar, berarti saya harus secepatnya untuk mengimplementasikannya agar ketika saya mengajar, saya anak-anak bisa lebih fokus, tidak banyak ngobrol lagi gitu. Jadi insya Allah saya akan secepatnya, Bu, menerapkan eh, metode atau solusi dari Ibu tadi. Bagus sekali, setuju dengan Ibu Merlin. Iya, Semoga kedepannya anak-anak kita, khususnya kita sebagai berperan sebagai guru, kita bisa membiasakan anak-anak fokus dalam belajar ya Bu ya. iya Bu, betul. Oke, terima kasih banyak Bu atas solusi dan bantuannya dari permasalahan yang saya hadapi ini. Iya Ibu, sama-sama. Semoga bermanfaat. Iya, amin. Sampai ketemu lagi. Saya tunggu Terima kasih ya Bu. Ya, kasus kedua. Oke. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam. Oke, apa kabarnya hari ini Bu? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kalau kabar hari ini saya baik, Bu. Baik. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, ada cerita apa nih Bu hari ini yang bisa dibagi sama saya? Pengalaman apa gitu? Ini ya, Bu, akhir-akhir ini saya mengamati salah satu murid saya itu mengalami penurunan dalam belajar.
dia itu malas belajar, mengerjakan tugas, bahkan sering juga dia tidak masuk sekolah. Padahal dulu dia tuh sering loh jadi juara kelas di kelasnya. Seperti itu. Terus, Iya. apa yang bisa saya bantu, Bu, dalam hal ini, Bu? Begini Bu, saya itu pengen anak tersebut itu kembali lagi ke awal, menjadi anak yang pinter, yang berprestasi, yang mempunyai akhlak yang baik, seperti itu. Bagus sekali Bu Erna, mulia sekali tujuan dari Bu Erna ini, gitu ya. Kemudian, apa tujuan Ibu untuk membuat anak tersebut kembali bersemangat belajar gitu? Saya pengen anak tersebut itu kembali semangat belajar dan mempunyai perilaku yang baik karena dulu anak tersebut sering mendapatkan peringkat dan saya ingin menjadikan anak itu menjadi karakter yang sebelumnya. Saya sudah mencoba berbagai macam pendekatan, menggali informasi tentang anak tersebut, dan saya mendapatkan informasi kalau anak tersebut itu ternyata dampak dari broken home, Bu. Jadi Hmm, ini kedua orang tuanya itu berpisah. Jadi dia itu apa ya, intinya dia menjadi korban lah, korban. iya, iya. Sehingga saya menyadari kalau anak tersebut itu kurang perhatian dan kasih sayang mungkin di rumah Bu ya, sehingga pengaruh minat belajarnya itu menurun. Menurut Bu Erna, apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Adakah tantangannya, Bu? Gitu. Eh, Tantangan yang saya hadapi itu ketika saya kesulitan bagaimana cara saya supaya apa ya, bisa berkolaborasi dengan kedua orang tuanya, membimbing kembali anak tersebut semangat dalam belajar. Oke, apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Yang saya butuhkan itu adalah strategi, Bu ya. Bagaimana sih caranya saya itu bisa berkolaborasi dengan kedua orang tuanya untuk membimbing kembali anak tersebut semangat dalam belajar. Baiklah Bu, jadi seperti ini ya Bu Erna ya. Yes. Pertama-tama kita perlu memahami penyebabnya. Kenapa anak tersebut menurun dalam belajarnya, menurun semangat dalam belajarnya seperti itu. Apakah karena anak itu malas belajar, atau karena kebanyakan main HP, atau bisa jadi kurangnya perhatian dari kedua orang tuanya seperti itu Bu. Kira-kira yang mana? Kalau saya perhatikan dan saya analisa itu ya Bu ya, mungkin karena kurang perhatian dari orang tua karena efek dari tadi orang tuanya sudah berpisah itu. Kalau begitu, Bu, kita harus ya, Bu, ya, sebagai guru dari anak tersebut, kita harus bisa berkolaborasi dengan kedua orang tuanya, Bu, supaya kita sebagai guru dan orang tua bisa menjalankan peran kita masing-masing. Karena peran perhatian orang tua itu juga menjadi salah satu faktor utama loh, Bu, untuk meningkatkan kemampuan anak kita. Nah, jadi jika tidak ada dukungan dan bimbingan dari orang tua, maka semuanya akan kurang maksimal seperti itu. Jadi antara perhatian guru di sekolah, perhatian orang tua di rumah, itu harus sejalan agar harus komplit maksimal gitu, agar anak-anak selalu bersemangat dalam belajar seperti itu, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Oke, kalau begitu nanti saya akan mencobanya, Bu ya. Selain itu kita juga perlu memberikan motivasi kepada orang tuanya. Apalagi tadi Bu, orang tuanya kan sudah pisah nih. Jadi kita Hmm. kita sebagai guru inilah Bu yang harus memahamkan kepada orang tua bahwasannya peran orang tua itu sangat penting di dalam tumbuh kembang dan pendidikan anak-anaknya seperti itu. Jadi kalau misal hanya gurunya saja yang berperan, nanti orang tuanya yang tidak ada peran tidak bisa maksimal seperti itu. Jadi kita juga sebagai guru harus support orang tuanya seperti itu Bu untuk
perkembangan orang tuanya juga harus tahu bahwa pendidikan itu adalah kewajiban kayak gitu untuk kedua orang tuanya seperti itu, Bu. Oh iya, benar, benar sekali. Saya setuju dengan Ibu Merlin. Bagaimana Bu Erna? Apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan dalam permasalahan Ibu ini? Iya, Ibu, saya sudah memiliki gambarannya. Saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan kedua orang tuanya. Mungkin dengan berkolaborasi bisa lebih meningkatkan lagi semangat belajar anak tersebut. Iya. Kira-kira Bu, kapan rencana Ibu akan mengimplementasikannya, Bu? Kalau menurut saya lebih baik, lebih bagus, Bu, agar anak itu lebih terarah lagi, karena kasihan saya melihat anak tersebut itu. Benar ya, lebih cepat itu lebih Iya, baik ya. Baiklah efek Bu, hal semoga itu. anak tersebut bisa kembali semangat dalam belajarnya. Semoga Ibu juga bisa dengan solusi yang sudah kita bicarakan tadi bisa menemukan apa ya, mengembalikan semangat dalam belajar si anak tersebut dan anak tersebut bisa meraih prestasi-prestasi yang sudah pernah diraihnya sebelumnya. Iya, benar sekali. Terima kasih banyak loh Bu Merlin atas bincang-bincangnya sore ini sangat menginspirasi dan menginovasi saya. Iya, sama-sama Bu Erna. Oke, kembali uh, kepada pertemuan yang akan datang. Kita lihat Iya, rencananya. iya. Baiklah Bu. Oke.